Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku ingin membahas tentang 4 tipe kepribadian manusia. Pasti setiap orang, setiap manusia memiliki kepribadiannya masing-masing dan pastinya berbeda-beda. Mungkin kalau sama ya pasti ada lah. Nah, sejak 400 Masehi yang lalu, ada seorang filosof yang membagi 4 tipe kepribadian, yaitu bernama Hippocrates. Nah, Hippocrates telah membagi 4 kepribadian berdasarkan cairan tubuhnya. Nah, teori tersebut dinamakan Hippocrates Galenus. Nah, semenjak waktu berlalu dipetakan lagi oleh Florence Littrong. Nah, dalam pemetakannya dari teori dari Hippocrates tentang 4 kepribadian tersebut, dia membaginya juga menjadi 4, memakai people oriented dan text oriented. Nah, people oriented dia cenderung memakai feeling, dia cenderung mementingkan manusia. Kalau dari text oriented dia cenderung ke memakai thinking. Dia lebih mementingkan pekerjaan, bisa dikatakan seperti itu. Nah, dan ada orang yang aktif dan orang yang pasif. Orang yang aktif bisa disebut sebagai extrovert dan pasif bisa disebut dengan introvert. Apa sih extrovert dan introvert? Extrovert tuh orang yang lebih cenderung suka bersosialisasi, dia suka dunia luar, dia suka main, dia tidak malu untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk yang tipe introvert ini, dia cenderung orang yang malu, cenderung orang yang tertutup, dia suka di rumah, dia tidak suka bersosialisasi, tidak suka bertemu orang, mungkin seperti itu. Nah, jadi ada 4 tipe tadi, yang people oriented, text oriented, cenderung ke pekerjaan, people oriented cenderung ke manusia, ke feelingnya lah. Nah, ada tipe extrovert dan introvert, seperti tipe aktif dan tipe pasif. Nah, dari 4 bagian tersebut dibagilah menjadi 4 tipe kepribadian. Yang pertama ada dari aktif dan cenderung ke text oriented, yaitu tipe koleris. Nah, kepribadian tipe koleris ini bisa disebut sebagai si kuat. Dia itu keras orangnya, keras, dan dia suka konflik. Kalau masalah ada yang tidak sama dengan pendapatnya, mungkin dia akan menunjukkan rasa tidak sukanya, dan itu akan terjadi konflik nantinya. Itu tipe koleris. Dari aktif dan ke people oriented, dari aktif ke people oriented itu menjadikan kepribadian seseorang menjadi kepribadian sanguinis, atau bisa disebut sanguinis adalah tipe orang yang cenderung gembira, anaknya gembira, orangnya suka bergurau, dia sangat aktif. Tipe sanguin itu tipe cenderung orang yang rame, supel, suka bergurau, pokoknya seperti itu tipe sanguin. Yang ketiga, tipe kepribadian yang ketiga dari text oriented atau cenderung ke pekerjaannya dan cenderung memakai thinking, dan tipe orang yang pasif, orang yang introvert, yaitu tipe kepribadian melankolis. Ya, bisa disebut melankolis. Melankolis itu orang yang cenderung pasif orangnya, tidak suka mengeluarkan apa isi hatinya. Dia tidak gampang ngomong apa yang ada di dalam benaknya. Dia tidak suka mengutarakan perasaannya, entah dia sedih, entah dia senang, dia akan cenderung diam. Tipe melankolis seperti itu. Dan satu lagi, melankolis itu tipe yang perfeksionis, tertata rapi. Dia seorang yang detail dalam menata segala sesuatunya, entah tugas, entah apa, dia akan detail dan pemikir. Orang melankolis itu sangat pemikir untuk segala apa yang akan dia lakukan. Dia tata rapi, dari contohnya jadi ibu rumah tangga dia akan menata garam nanti ditulis garam, gula ditulis gula, sendok piring gitu. Nggak bisa campur aduk. Nah, untuk yang terakhir ini aku akan bahas
yang terakhir ini, yaitu dari people oriented dan cenderung ke pasif, adalah tipe plekmatis. Tipe plekmatis nih, tipe plekmatis itu orang yang cenderung damai, tenang, damai, dan mungkin jika di dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang bertipe kepribadian plekmatis, akan hidup damai, tenang, seperti itu. Orang berkepribadian plekmatis ini cenderung anaknya menyenangkan, tidak banyak bicara, damai, tidak pernah konflik seperti tipe koleris tadi. Nah, orangnya cenderung rileks, kalem, santai, slow aja gitu, slow, hidupnya flat aja yang. Nah, dan dia tipe yang introvert tadi. Dia tidak suka bersosialisasi di luar. Pokoknya orang yang cinta damai lah, tipe plekmatis ini. Dan aku akan memberikan contoh tentang orang-orang tipe plekmatis dalam berhubungan. Misalnya dalam menjadi seorang teman, menjadi rekan kerja, menjadi orang tua, dan menjadi kekasih. Nah, orang tipe plekmatis sebagai teman, nah, dia akan cenderung orang yang akan mendengar. Nah, jadi kalau kalian mempunyai teman yang bertipe plekmatis, akan enak kalau kalian ajak cerita. Dia orangnya tipe suka pendengar. Dia akan mendengarkan apa saja yang kalian ceritakan. Nah, dan dia akan selalu mengalah dalam pertemanan. Jika kalian ada konflik nih, dia akan cenderung mengalah kepada kalian. Jadi enak mempunyai sahabat yang tipe plekmatis. Nah, dan orang tipe plekmatis ini jika menjadi sahabat, orangnya tipenya tidak pendendam. Kalau kalian bertengkar, kalian menyalahkan si tipe plekmatis, dia akan diam saja. Dia akan diam sampai kalian sendiri yang akan menegurnya, atau dia akan lebih ya udahlah, pasrah aja, seperti itu tipe plekmatis. Orangnya enak diajak kemana-mana. Kalau kalian ngajak ke sini, dia hayu aja, dia iya aja. Dia pasti akan mengatakan iya karena dia tidak enakan orangnya. Nah, untuk kepribadian tipe plekmatis dalam berhubungan sebagai rekan kerja, dia cenderung sedikit bisa ditekan dalam pekerjaan. Kalau kita memerintahkan dia sesuatu pekerjaan, dia pasti bilang iya. Dia pasti akan bisa mengerjakannya. Gak mungkin dia bilang tidak. Dan dia tuh cenderung tidak membantah. Jika kalian memerintahkan sesuatu, dia akan bilang iya, dia akan bilang siapa. Kalau pekerjaan itu yang setiap hari terus-menerus dilakukan itu saja, hanya ini setiap hari itu pekerjaannya sama, dan dia tidak akan bosan. Dia tipe orang yang tidak akan bosan. Nah, dan contoh pekerjaannya mungkin customer service, guru, itu tipe plekmatis sangat bagus. Untuk tipe kepribadian plekmatis sebagai orang tua, pasti tahu lah, tipe plekmatis sebagai orang tua itu orang yang sabar menghadapi anak-anaknya, keluarganya, dan dia suka quality time. Ingat yang tadi adalah people oriented, dan dia cenderung pasif. People oriented, dia selalu mementingkan keluarganya dulu daripada pekerjaan. Jika anaknya melakukan kesalahan, dia akan melihat dari sisi baiknya dulu, baru dia akan memberitahu kepada anaknya kalau itu salah, dan dia akan memberitahukan kalau yang benar tuh seperti ini. Dia akan lebih sabar, dia akan lebih penyayang, seperti itu. Nah, untuk kepribadian plekmatis ini dalam berhubungan menjadi kekasih, pacar, itu dia sangat setia. Jadi kalau kalian mempunyai pasangan yang tipe plekmatis, tenang saja, dia sangat setia orangnya. Dia tidak neko-neko, orangnya apa adanya. Tapi kalian harus tahu, orang berkepribadian plekmatis itu tidak suka merayu. Dia tuh tidak suka merayu. Orangnya flat aja, berjalan aja gitu. Dan satu nih, jika kalian mempunyai pasangan tipe kepribadian plekmatis, kalian harus peka, karena orang-orang seperti ini tidak mudah mengutarakan perasaannya.
sekarang dia sedih, entah besok dia senang, dia tidak mudah untuk mengutarakan perasaannya. Jadi kalian yang mempunyai pasangan tipe pragmatis, kalian harus peka. Oke? Anda juga pasti setiap kepribadian seseorang itu mempunyai kekurangan. Nah, di sini kekurangannya tipe pragmatis itu, saking orangnya itu suka menyenangkan orang lain, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia itu orang tipe pragmatis itu terkadang dia takut untuk melakukan sesuatu yang baru. Dia takut atau ragu-ragu untuk mempertimbangkan sesuatu. Dia takut untuk merencanakan sesuatu di masa depannya. Dan dia akan cenderung flat aja, stuck di situ. Dia sangat susah untuk keluar dari zona nyamannya. Dan hidupnya akan biasa-biasa saja, tidak ada yang menyenangkan. Mungkin hanya dia suka menyenangkan orang lain, nah makanya itu dia tidak pandai untuk memutuskan sesuatu atau mempertimbangkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau untuk yang lain. Jadi kalau tipe pragmatis ini tidak cocok untuk kayak menjadi pemimpin, menjadi direktur, mungkin karena orang tipe seperti ini tuh susah untuk membuat keputusan, susah untuk merencanakan sesuatu. Dia selalu takut dia akan stuck di situ dan flat saja hidupnya, ya seperti itu. Yang saking dia suka menyenangkan orang lain, dia itu orangnya tidak enakan. Nah, jadi untuk orang-orang tipe pragmatis, kalian itu harus berani mengambil keputusan untuk diri kalian sendiri dulu. Pikirkan diri kalian sendiri dulu, karena setiap keputusan itu pasti ada pro dan kontra. Pasti ada orang yang suka dan orang yang tidak suka. Belajarlah untuk tidak negatif thinking kepada sesuatu yang akan kalian putuskan. Berhenti dan lupakan untuk menyenangkan seseorang. Lupakan untuk menyenangkan seseorang. Jangan memikirkan perasaan seseorang. Seseorang tersebut aja tidak memikirkan Anda, kok Anda memikirkan perasaan seseorang? Tapi ya emang gitu sih, lebih menggunakan feeling untuk sebuah sukses. Lupakan alasan-alasan yang ada di pikiran Anda, apalagi itu negatif thinking tentang apa yang ingin Anda putuskan. Jadi seperti itu tipe kepribadian pragmatis. Dan sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.